Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ita Kitafuzi dari kelas S1 SI 08C NIM 12092400082. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya untuk mata kuliah Sistem Basis Data 2025 tentang sistem pembayaran sehat. Bab 1, IRD. Pertama, saya merancang IRD untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam sistem. Ada 6 entitas utama. Yang pertama yaitu pasien 123 untuk menyimpan informasi pasien. Kedua, transaksi 123 mencatat transaksi pembayaran. Dan ketiga, kategori 123 untuk mengelompokkan jenis layanan. Dan yang keempat, unit 123 untuk menunjukkan unit rumah sakit penyedia layanan. 5. Layanan 123, daftar layanan atau item yang tersedia. Dan yang terakhir, detail transaksi 123, untuk mencatat layanan yang dibayar dalam satu transaksi. Relasi antar entitas disesuaikan dengan kebutuhan sistem rumah sakit, seperti satu pasien bisa punya banyak transaksi, dan satu layanan bisa masuk dalam banyak detail transaksi, dan sebagainya. Pada gambar IRD ini, penjelasan entitas, atribut, dan relasi. Pasien 123 memiliki 4 atribut, yaitu ID pasien, nama pasien, dan alamat dan nomor telepon. Di sini sudah dijelaskan ID pasien untuk kode unik identitas pasien, nama pasien untuk nama lengkap pasien, alamat untuk tempat tinggal pasien, dan nomor telepon untuk nomor telepon pasien. Transaksi 123 memiliki 3 atribut, yaitu ID transaksi, waktu transaksi, dan ID pasien. Memiliki keterangan kode unit transaksi dan waktu transaksi adalah tanggal dan waktu transaksi. ID pasien yaitu relasi ke entitas pasien 123. Kategori 123 memiliki 2 atribut, yaitu ID kategori dan nama kategori. Yaitu ID kategori mempunyai arti kode kategori dan nama layanan untuk nama kategori layanan. Kemudian unit 123 memiliki 2 atribut, ID unit untuk kode unit rumah sakit dan nama unit untuk nama unit seperti apotek, rawat inap, dan lain-lain. Keempat, yaitu layanan 123 memiliki 5 atribut, yaitu ID layanan, nama layanan, biaya layanan, ide kategori, dan ide unit. Di sini sudah dijelaskan ID layanan untuk kode unit layanan, kemudian nama layanan untuk nama layanan atau item, biaya layanan untuk harga layanan, ID kategori untuk relasi ke kategori 123, dan ID unit untuk relasi ke unit 123. Terakhir yaitu detail transaksi 123 memiliki 5 atribut, dan di sini penjelasannya sudah jelas. Untuk detail ID detail untuk kode unik detail transaksi, ID transaksi untuk relasi ke transaksi 123, ID layanan untuk relasi ke layanan 123, dan jumlah untuk layanan yang digunakan, total harga layanan kali jumlah. Bab 2, Relational Model. Setelah merancang IRD, saya transformasikan relation model. Masing-masing entitas diubah menjadi tabel relasional lengkap dengan tipe data dan kunci relasi antar tabel. Contohnya, pasien 123 mempunyai ID pasien sebagai primary key. Transaksi 123 mempunyai foreign key ke pasien 123. Layanan 123 terhubung ke kategori 123 dan unit 123. Dan yang terakhir, detail transaksi 123 menjadi penghubung antara transaksi 123 dan layanan 123. Relational model adalah representasi logis dari struktur data yang diperoleh dari hasil IRD ke bentuk tabel relasional.
Setiap entitas dan relasi dalam IRD diubah menjadi tabel yang memiliki atribut dengan tipe data tertentu serta antar tabel yang dihubungkan menggunakan primary key dan foreign key. Di sini telah digambarkan urutannya dan tabel dan struktur rasional pasien 1, 2, 3 untuk menyimpan data pasien. Di sini memiliki 4 atribut, 4 tipe data, dan 1 keterangan yaitu primary key. ID pasien memiliki tipe data varchar 10 dan keterangan primary key, dan nama pasien memiliki tipe data 100, tidak memiliki keterangan. Alamat memiliki tipe data teks dan nomor telepon tipe data varchar 15. Kedua, transaksi 1, 2, 3 untuk mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pasien memiliki 3 nama atribut, tipe data, dan keterangan. ID transaksi mempunyai tipe data varchar 10 dan keterangan primary key. Waktu transaksi tipe data date time dan tidak mempunyai keterangan. ID pasien memiliki tipe data varchar 10, keterangan foreign key untuk pasien 1, 2, 3. Kategori 1, 2, 3 menyimpan kategori layanan. Memiliki 2 atribut. ID kategori memiliki tipe data varchar 10 dan keterangan primary key. Nama kategori tipe data varchar 100 dan tidak memiliki keterangan. Unit 1, 2, 3, tabel unit rumah sakit yang menyediakan layanan, mempunyai 2 atribut, 2 tipe data, dan 1 keterangan. ID unit varchar 10, keterangan primary key, dan nama unit tipe data varchar 100 dan tidak memiliki keterangan. Layanan 1, 2, 3, data layanan yang dapat dibayar oleh pasien memiliki 5 atribut, 5 tipe data, dan 3 keterangan. ID layanan tipe data varchar 10, keterangan primary key, nama layanan tipe data varchar 100 tidak memiliki keterangan. Biaya layanan tipe data INT tidak memiliki keterangan. ID kategori tipe data varchar 10 foreign key untuk kategori 1, 2, 3. ID unit tipe data varchar 10 memiliki keterangan foreign key untuk unit 1, 2, 3. Detail transaksi 1, 2, 3 penghubung antara transaksi dan layanan memiliki 5 atribut, 5 tipe data, dan 3 keterangan. Ketiga atribut ini, ID detail, ID transaksi, dan ID layanan memiliki tipe data varchar yang sama, namun di sini hanya detail transaksi mempunyai keterangan primary key dan 2 ini memiliki foreign key yang sama dan transaksi layanan yang berbeda. Kemudian jumlah total memiliki tipe data INT yang sama dan tidak memiliki keterangan. Bab ketiga, DDL dan DML. Data Definition Language. Saya membuat database pembayaran sehat dan membuat semua tabel seperti pasien 1, 2, 3, layanan 1, 2, 3, sampai detail transaksi 1, 2, 3. Semua relasi antar tabel sudah pakai foreign key agar relasi valid. Data Manipulation Language. Saya juga menyisipkan data contoh ke tiap tabel sebanyak minimal 5 record pemakaian insert. Kemudian saya coba jalankan select untuk memastikan datanya masuk. Contohnya, saya kali form layanan 1 udah ke order pay, biaya layanan, dan SC. Semua perintah sudah saya uji di MySQL dan berjalan dengan baik. Bab 3, DDL dan DML. Data Definition Language. Jadi di sini sudah dibuat database-nya, database pembayaran sehat dan tabel-tabel pasien 1, 2, 3, tabel kategori 1, 2, 3, unit 1, 2, 3, layanan 1, 2, 3, transaksi 1, 2, 3, dan detail transaksi 1, 2, 3.
Di sini sesuai tabel tadi memiliki 4 atribut dan kategori memiliki 2 atribut, tabel unit memiliki 2 atribut, dan layanan memiliki 4 atribut. Kemudian ini for key ID kategori, reference kategori 1, 2, 3 ke ID kategori. For key ID unit, reference unit 1, 2, 3 ke ID unit. Transaksi 1, 2, 3 memiliki 3 atribut dan for key ID pasien, reference pasien 1, 2, 3 ke ID pasien. Dan detail transaksi memiliki 5 atribut, for key ID transaksi, reference transaksi 1, 2, 3 ke ID transaksi, dan for key ID layanan, reference layanan 1, 2, 3 ke ID layanan. Kemudian data manipulation language, DML, di sini sudah membuat insert data dan memasukkan pasien-pasiennya, kategori unit layanan dan transaksi, serta detail transaksi. Kemudian bab 4, normalisasi. Data transaksi awal saya normalisasi dengan pendekatan 3 tahap. 1. NF, data sudah atomik, tidak ada multi-value dalam satu kolom. 2. NF, saya pisahkan data berdasarkan partial dependency. Contoh, nama pasien dipisah ke tabel pasien 1, 2, 3, waktu transaksi ke transaksi 1, 2, 3. 3. NF, saya hilangkan kolom total, karena itu bisa dihitung dari jumlah kali biaya layanan. Dengan begitu, semua tabel jadi lebih efisien, tidak ada data turunan disimpan langsung. Dengan keempat, normalisasi. Di sini data awalnya sesuai dengan soal ya. Kemudian normalisasi 1 NF first normal form sudah memenuhi karena setiap baris hanya satu layanan atomik meskipun ID transaksi berulang-ulang. Jadi di sini ini sudah sesuai, tapi bisa dibikin baru, cuma beda dibikin garis lagi. Kemudian normalisasi 2NF dilakukan pemisahan tabel berdasarkan partial dependency. Di sini tabel transaksi 1, 2, 3 mempunyai 2 transaksi ya, 111 dan 112, ID pasien P01 dan P02, waktu transaksi 2024 bulan 3 tanggal 10 dan jamnya 19.11.30. Kemudian tabel pasien 1, 2, 3 dan detail transaksi 1, 2, 3. Normalisasi 3NF third normal form dipisahkan lagi tabel layanan karena sensitif dependensi. Tabel layanan 1, 2, 3 ini memiliki 3 ID layanan, nama layanan, dan biaya layanan. Hasil akhir tabel setelah 3NF yaitu pasien 1, 2, 3 memiliki ID pasien dan nama pasien, transaksi 1, 2, 3 memiliki ID transaksi, ID pasien, dan waktu transaksi. Layanan 1, 2, 3 memiliki ID layanan, nama layanan, dan biaya layanan. Dan yang terakhir yaitu detail transaksi 1, 2, 3 memiliki ID transaksi, ID layanan, jumlah, dan total. Dengan desain ini, sistem pembayaran sehat jadi lebih terstruktur dan siap diimplementasikan. Semua data penting bisa dicatat dengan rapi dan relasi antar tabel bisa digunakan untuk analisis dan pelaporan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.